terdiskusikan oleh kita tadi, bagaimana praktikum itu materi atau teorinya kita bisa sampaikan kita sampaikan melalui daring, tapi kemudian praktikumnya bisa melalui luring ya, luring. Jadi, nah ini jadi ada. Kemudian ada MOOCs, Massive Open Online Courses. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini sebetulnya ada materi-materi yang ngambang tuh di big data sana yang bisa kita akses materi-materinya, ya. Kemudian Anda bisa belajar lewat itu. Di Indonesia ada yang disebut dengan dulu PDITT namanya, sekarang namanya apa Bu? Perkuliahan daring itu apa? Dulu PDITT, Perkuliahan Daring Indonesia ya, terbuka dan terpadu PDITT. Sekarang aduh lupa saya namanya lupa. Jadi ada di Indonesia sudah ada. Kemudian perusahaan-perusahaan yang membangun MOOCs itu juga macam-macam. Artinya apa? Maksud saya, Anda harus tahu bahwa materi pembelajaran apapun sebetulnya bisa kita cari di internet itu untuk kemudian bisa kita akses. Sekarang tuh ilmu itu ilmu itu bisa diupload kapan saja oleh orang-orang itu dan bisa diakses oleh kita kapan saja juga. Saya tadi dengan anak-anak S3 itu membuat masing-masing kita tugasi untuk membuat program pembelajaran lewat YouTube ya, YouTube. Jadi kemudian yang viewernya sudah ada sampai ada yang 1.600 dan lain-lain hanya dalam jangka sebentar. Oke. Ini supaya cepat aja ya. Jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran terbuka ya, desain penggunaannya itu ada yang fully face to face ya. Jadi artinya bahwa fully tatap muka, kemudian di ujung sana adalah fully online ya. Nah di tengah-tengahnya ada blended learning. Ada distributed learning. Ada yang distributed learning itu ada yang pakai online, ada yang flipped learning classroom. Itu ada yang seperti itu. Ini flip learning classroom itu, flip learning atau classroom learning itu yang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Faruk ya, Abah Faruk tadi. Yang begini misalnya gitu ya. Kalau tradisional kan sebelah sini nih, model tradisional. Semuanya kita pelajari. Kalau di flip classroom atau flip learning itu, ini materi sudah diberikan dulu di rumah, tapi yang akan kita dapat adalah sekedar pemahaman atau mengingat kalau dalam aspek taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom yang kognitif. Nah, tidak akan sampai ke atas ini, sampai mencipta atau creating ya. Ini karena itu jadi artinya bahwa materi sudah diberikan seperti kata Pak Faruk tadi, diskusi kita lakukan untuk meraih apa? Meraih aspek-aspek kognitif atau ranah kemampuan kognitif yang tingkat tinggi. Kita menyebutnya sebagai HOT ya. Higher order thinking. Di sini kita dapatnya. Jadi melalui diskusi yang kita lakukan di proses pembelajaran ini. Kemudian ini prosesnya ya, proses bagaimana kita menyelenggarakan proses pembelajaran online. Kemudian yang ini adalah apa yang disebut dengan penjaminan mutunya ya. Jadi jangan lupa bahwa proses pembelajaran online, pembelajaran yang kita lakukan melalui daring itu juga harus jelas mutunya, ukuran mutunya seperti apa. Karena itu jangan kemudian daring asal lah gitu, jangan seperti itu ya. Usahakan apa sih tadi ada KD esensial, misalnya kita identifikasi metodenya, pendekatannya, peraganya atau alat peraganya, maksud saya bahwa medianya seperti apa dan lain-lain ya. Ini jadi kita harus melakukan itu upaya untuk menjamin mutunya itu tidak turun gitu ya, walaupun tidak bertatap muka, tapi jangan kemudian kalah dengan pertemuan tatap muka gitu. Karena itu maka sekali lagi kelebihan online, pembelajaran online harus kita raih melalui pembelajaran online, sehingga kemudian setelah pun nanti misalnya tidak ada lagi corona, maka kelebihan itu harus ada. Jadi jangan sampai kemudian perkuliahan online sekedar mengganti pertemuan tatap muka di kelas, tapi sesuatu yang nanti itu punya kelebihan-kelebihan yang kita manfaatkan. Sekali lagi, jadi dimanfaatkan betul kelebihannya lah, ya. Karena itu maka harus ada penjaminan mutunya, QA, ya, quality assurance-nya harus ada, penjaminan mutunya harus ada. Ya, nah, ini sebagai orang-orang di manajemen pendidikan harus tahu dari planning sampai organizing sampai kemudian controlling itu sudah harus hafal betul bahwa apapun kegiatannya ketika itu menyangkut pembelajaran atau manajemen pembelajaran misalnya, jangan sampai lupa aspek-aspek manajerial yang semestinya kita
kita miliki, termasuk penjaminan mutu ya, kontrolnya. Oke, apa yang menjadi kendala bagi kita nih? Belum ada sistem online gitu ya. Saya ini kan lagi belum ada sistem pembelajaran online. Kemudian apalagi yang kendala lain, kualitas dan kualifikasi guru belum mendukung, kemudian teknologi asli belum dikuasai, kemudian dana terbatas, mau muridnya ngeluh kuota, ya, kemudian sekolahnya juga demikian, ya, sehingga kita harus apa namanya, harus terputus-putus 40 menitan gitu misalnya, ya. Siswa tidak memiliki perangkat pembelajaran online, ada. Kemudian belum ada jaringan internet bahkan di suatu tempat ya. Kalau kita kan jaringan internet ada sebetulnya ya, tapi juga masih terkendala. Kemudian yang lainnya mungkin ya solusinya seperti ini sih. Ya, oke. Memanfaatkan program pemerintah, bikin LMS. Uninus punya LMS sendiri sebetulnya. Kita harusnya sudah beralih dari LMS individual begini ke LMS Uninus yang sebetulnya sudah ada. Hanya memang belum ini belum bisa dimanfaatkan secara utuh ya. Sebenarnya ada, Uninus sudah punya. Kemudian mencari pembelajaran alternatif ya. Jadi karena online ada, modul ada, gabungan online dan tatap muka, di lab juga ada dan lain-lainnya. Nah, yang penting yang tadi ya, tidak ada metode terbaik, tidak ada metode yang sempurna. Semuanya harus saling mengisi dan saling menyempurnakan. Kemudian kerjasama internal eksternal dengan siapa saja, ya. Saya nyebutnya mungkin kaki lima, pentahelix ya, pentahelix dengan 5 pihak ya, media, sekolah, pemerintah, kemudian orang tua, kemudian juga apalagi ya, masyarakat ya. Ini udah mau habis lagi karena terbatas. Kerjasama dalam bentuk lain, CSR, membangun open education resources, WARE dan atau MOOCs yang tadi saya sebutkan. Jadi ada sumber data, sumber informasi yang harus kita akses, kita telusuri sehingga kemudian kita bisa belajar lebih jauh. Hatur nuhun ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu sekedar tambahan aja, Bah. Tambahannya terlalu banyak ya. Jadi mohon maaf. Gitu. Jadi tambahan tapi terlalu banyak katanya. Iya, oke. Nah, itu Bah, maka Bah. Oke. Hatur nuhun Pak Din. Nanti bisa di-share bahannya. Ya, maka. Halo. Teman-teman yang lain? Iya, Bah. Ya, barusan itu walaupun ngeberdeg ya, materi yang disampaikan oleh Pak Didin, ngeberdeg ya harus ada nyangkrung sekian persen malah ya. Dengan daring yang model begitu harus nyangkrung. Insya Allah, ya. Pak Dokter, Pak Haji, Insya Allah. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Itu teman-teman sudah 2 kali program Zoom ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Masih ada 2 kali pertemuan sampai tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal 30 itu kalau nggak salah UAS ya. Ya mungkin UAS gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Halo, ada pertanyaan ke Pak Didin atau ke saya? Kelihatannya sudah ngantuk, Pak, itu. Sudah cukup, Pak Haji, Pak Dokter. Atau pas. Kalau pas Oke. Sangat terima kasih buat semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Amin. Bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini supaya cepat kembali kepada yang punya ya, yang punya Gusti Allah. Amin. Lagi dan kita ambil hikmahnya sehingga dengan pandemi ini kita lebih lagi muter otaknya, memutarkan lagi metode-metode untuk pembelajaran. Nawaitunya bagaimana ada perubahan tingkah laku siswa kita. Segitu mungkin Pak Didin, hatur nuhun. Teman-teman hatur nuhun. Ya, jadi kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bah. Hatur nuhun Pak Dokter Didin. Hatur nuhun.